Puji Tuhan, saudara-saudara, silakan duduk. Tanpa terasa, sudah 2 tahun lebih kita nggak ketemu ya, saudara-saudara ya. Semuanya berubah begitu rupa. Nyaris saya tidak bisa mengenali wajah saudara-saudara karena ketutup masker. Ya, terima kasih dulu buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberi saya kesempatan hari ini. Puji Tuhan, kalau semuanya sehat. Saya tidak perlu tanya siapa yang sudah jadi alumni dan siapa yang belum. Alumni COVID maksudnya. Karena itu berarti kita diberi kesempatan kedua. Ya. Di sekitar saya banyak orang bertumbangan, saudara-saudara. Bukan cuma sekedar kena, tapi pulang dan tidak kembali lagi. Saya tidak bisa mengantar mereka. Saya juga hanya bisa melihatnya dari jauh. Sesuatu yang terjadi di sekitar kita yang membuat banyak orang hari-hari ini menjadi gimana ya saudara-saudara? Susah ngomongnya. 2019 awal, saudara-saudara, saya khotbahkan ini ke jemaat tentang percepatan. Saya tidak mengira bahwa apa yang saya khotbahkan itu di kemudian hari menjadi sebuah kenyataan. Dan itu sebabnya banyak jemaat kemudian berkata, hati-hati om, nanti kejadian lagi. Nah, saya ingin berbagi saja dengan saudara-saudara mengenai apa yang sedang terjadi hari-hari ini dan bagaimana kita ke depannya. Semoga setelah ini kita masih bisa bertemu. Amin. Baik. Apa yang dimaksud dengan percepatan? Saudaraku, tanpa kita sadar, ada sesuatu yang sedang berubah. Dan sesuatu yang berubah ini kerap tidak kita perhatikan. Tetapi jauh sebelum itu, sekali lagi jauh sebelum itu, Yesus sudah pernah menjelaskannya. Cuma karena orang suka dengan yang heboh-heboh, orang suka dengan yang dalam tanda kutip, apa sih, gitu ya saudara-saudara. Sampai orang nggak menyadari benar apa yang sebenarnya Tuhan sudah warning. Nah, pagi ini kita akan melihat itu, saudara-saudara. Matius pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-22. Kita buka aja slide-nya, sudah ada di situ. Ada ayatnya sudah. Nah, kalimatnya berkata begini. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Ya, habis ini langsung. Oh, sudah ya? Oh, ya betul. Saudara-saudara, saya ingin kita melihat baik-baik, saudara-saudara. Oh, saya salah. Dia ada di slide keberapa ini? Dia ada di slide yang kelima. Kita ke slide kelima dulu. Nah, ini dia. Nah, ini ayatnya, saudara-saudara. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Perhatikan baik-baik, saudara. Tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Saya tidak tahu apakah saudara mengerti ayat ini atau tidak, tapi mari kita lanjut sekarang. Coba kita lihat slide-nya yang ketiga. Ini terbalik. Slide yang ketiga, saudara-saudara. Sebelum ini, ya ini dia. Ini latar belakangnya. Mengapa ada ayat 22 dari Matius 24? Ini peristiwa yang melatar belakanginya. Ini adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Nah, bayangkan saudara-saudara, ini khotbah Yesus. Jadi jauh sebelum peristiwa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini terjadi, Yesus sudah warning. Nah, sebelum dia khotbahkan itu, dia ditanya sama murid-muridnya. Lalu Yesus jawab begini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Saya garis bawahi dulu kata sendirian. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara-saudara, ini bukan pembicaraan secara umum. Itu dulu yang kita mesti ngerti, saudara. Itu sebabnya kalau hal-hal seperti ini kita ngomong dengan di luar kita, dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, akan sulit. Kenapa? Karena Yesus kasih tahunya atau Yesus beritahukan itu bukan kepada orang luar. Bahasa sederhananya saya, saudara, kita ini anak-anak Tuhan diberi apa yang disebut dengan privilege, sesuatu yang orang lain gak dapat, tapi kita dapat. Nah, karena kita yang dikasih, karena kita yang dapat, maka kita harus perhatikan baik-baik. Sudah? Pertanyaan murid-murid ada 3. Perhatikan baik-baik, saudara. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi. Jadi kalau bila mana, itu bicara tentang kapan sih Tuhan kejadiannya. Kira-kira begitu, saudara. Ya. Lalu, apa bedanya tanda kedatangan Tuhan dengan tanda-tanda kesudahan dunia? Jadi murid-murid sudah paham, saudara. Yesus datang dengan kesudahan dunia itu adalah 2 hal yang berbeda. Dan peristiwa kapan terjadinya itu bicara tentang urutannya. Dengan demikian, saudara-saudara, murid-murid sebenarnya sudah meletakkan sebuah pemahaman. Kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia adalah 2 peristiwa yang tidak sama. Dengar baik ya, itu adalah 2 peristiwa yang tidak sama. Tuhan datang dulu, 1000 tahun damai, baru kesudahan dunia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sebelum ini 2 peristiwa besar ini datang, apa sih yang terjadi di sini? Nah, itu loh saudara-saudara. Itu yang ditanya. Jadi, sebelum Yesus datang, dan sebelum dunianya berakhir, apa sih Tuhan yang kejadiannya di sini? Nah, sekarang saya
ajak saudara untuk melakukan pemeriksaan teks. Oke, yuk lanjut. Ini benar, kalau ini benar. Nah, saudara-saudara, di dalam handphone saya ini ada Alkitab terjemahan bahasa Yunani, terjemahan bahasa Ibrani. Nah, ini yang terjemahan bahasa Yunani, juga yang versi King James seperti ini, saudara-saudara. Kalau tadi saudara membaca Matius pasalnya yang ke-24 ayat 22, maka di situ ada dua kata waktu. Ya, ada dua kata waktu. Nah, dua kata waktu itu, yang pertama itu ditulis dengan days. Kalau versi King James-nya days, itu berarti hari-hari, bentuknya jamak. Tapi dalam bahasa Yunaninya, itu ditulis dengan hemeras. Hemeras itu juga hari dalam bentuk jamak. Nah, kenapa dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan dengan waktu? Ini yang jadi pertanyaan, saudara. Waktu itu tidak sama dengan hari. Betul? Waktu tidak sama dengan minggu misalnya. Itu nggak sama. Tapi pada kata yang kedua, bahasa Indonesia masih pakai waktu, tapi kemudian versinya King James lagi-lagi menggunakan kata days, hari-hari. Tapi versinya Alkitab Yunani berkata hemerai, artinya hari-hari yang memegang peranan. Itu loh, saudara. Nah, apa bedanya peristiwa Matius 24 ayat 22 ini dengan waktu versi Alkitab? Ini nggak usah dirubah, saya baca saja. Yohanes pasalnya yang kedua, saya baca saudara-saudara ayatnya yang keempat, kalimatnya berkata begini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, kata saat itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya atau versi King James-nya adalah jam, hour. Tapi kemudian saya cek dalam bahasa Yunaninya, itu artinya jam. Berarti versi King James-nya benar, saudara. Dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang keempat, ketika Yesus diminta melakukan sesuatu oleh ibunya, dia jawab, jamnya belum sampai. Dan itu berarti selisihnya adalah hitungan jam atau menit atau detik. Karena itu jam seperti itu, saudara. Tapi ketika kita kembali ke Matius 24 ayat 22, itu berbicara tentang hari. Hari-hari. Itu artinya perubahan-perubahan itu dengan cepat akan terjadi setiap hari. Nah, satu hari kita tahu, saudara, ada 24 jam. Jadi selama dia ada dalam 24 jam, itu disebut dengan satu hari. Nah, saya mau kita paham tentang ini dulu. Sekarang kita kembali ke pembacaan yang sudah diperbaiki. Slide yang kedua berarti.
Kita kembali ke slide-nya yang kedua. Nah, ini dia tadi. Jadi saudara-saudara, kita membacanya begini. Dan sekiranya hari-harinya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena kita orang-orang pilihan Tuhan, hari-hari itu akan dipersingkat. Agak muter-muter, saya baca gampangnya begini, saudara. Karena orang percaya, karena saudara dan saya, karena murid-murid Yesus, maka hari-harinya menjadi lebih pendek. Nah, ini sekarang jadi pertanyaan. Apakah berarti 24 jamnya berkurang? Enggak. 24 jamnya tetap 24 jam. Tapi yang terjadi selama 24 jam itu adalah sesuatu yang berbeda. Yuk, sekarang kita ada di slide yang ke-6. Nah, saudara-saudara, saya tunjukkan sama saudara, itu slide-nya ada nomornya, saudara. Nah, saya tunjukkan pada saudara-saudara, apa saja yang berubah. Nah, ini dia, saudara. Kita sekarang berbicara tentang percepatan waktu. Tapi yang saya sebut di sini adalah percepatan waktu secara parsial. Apa maksudnya parsial? Parsial itu ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Tidak ada hubungannya. Itu parsial. Nah, kita lihat. Apa saja yang termasuk dalam kategori parsial itu. Slide yang ke-7 kita lihat, saudara-saudara. Oke. Nah, ini dia, saudara-saudara. Yang pertama kali, saudara harus tahu bahwa parsial ini tidak hanya terjadi pada satu bidang kehidupan, tapi nyaris terjadi di semua bidang kehidupan. Pertama kali, saudara-saudara, pemicunya adalah otomatisasi. Ya, otomatisasi. Kenapa? Selesai Perang Dunia Kedua, 1930, belahan dunia hancur, infrastrukturnya rusak, barang-barang konsumsi nyaris tidak ada. Sementara jumlah penduduk bertambah terus, saudara-saudara. Kan begitu perang selesai, aman, yang jadi pengantin ya jadi pengantin. Orang COVID aja orang berani jadi pengantin, saudara-saudara. Yang punya anak ya punya anak, dan seterusnya gitu tuh. Sementara yang lain belum mendukung. Nah, disitulah mulai dilakukan otomatisasi. Nah, otomatisasi ini, saudara-saudara, ini memungkinkan produk tumbuh atau produk bisa dihasilkan secara maksimal. Bermula dari ingin lebih cepat. Gimana sih infrastrukturnya ini supaya lebih cepat, gitu loh. Sudah? Kita sekarang bukan cuma cepat, tapi kita juga mau hemat. Kalau saudara hitung pengeluaran saudara setahun, dengan naik Grab sama beli mobil, coba saudara hitung, murah mana? Sekarang orang hitungnya gitu, saudara. Kalau ternyata murah, tidak punya mobil, selesai, nggak usah punya mobil. Karena yang pertama, ketika saudara beli mobil, dicatat dulu pakai STNK, pakai KTP, lu mesti bayar pajak. Kan gitu. Sekarang kan ngelik. Kalau pajak lu nggak bener, berarti duit lu
uang simsalabim. Akan dipertanyakan itu sumbernya. Nah, maksud saya, saudara, ini akan beruntun terus. Dari ingin lebih cepat, dari ingin lebih hemat, tepat waktu. Ya, kalau Grab itu kan sudah ada preparing forecasting waktunya. Berapa menit dari sini ke sono? Kemacetan terjadi di mana? Apa sumber kemacetannya? Ada. Kalau saudara naik mobil sendiri, kan mesti buka lagi. Apa sih? Ya Google-nya, mesti dibuka lagi lah, gitu-gitu. Nah, bermula dari ingin cepat, hemat, tepat waktu, dan murah, semua barang sekarang diproduksi massal. Dulu saya pikir Dunkin Donat itu kalau bikin donat kayak kita gitu, dikual-kual begitu, terus dibikin lubang begitu. Ternyata enggak, saudara. Dia potong sendiri, digiling sendiri, dicetak-cetak sendiri, digoreng sendiri, nanti dibalik sendiri, dikasih gula sendiri, semuanya sendiri, otomatis semua. Nanti saudara bisa cari di internet. Nah, jadi bermula dari situ. Pindahnya itu ke transportasi. Kenapa pindahnya ke transportasi? Karena barang-barang yang diproduksi itu harus dikirim. Jadilah Indonesia punya tol laut, punya tol darat. Tol udara istirahat dulu karena COVID, saudara. Hilang dia. Tapi nyadar nggak, saudara? Lebaran yang lalu saya pergi dari Jakarta ke Jawa Timur, praktis tidak sampai 24 jam. Saya sudah sampai di agrowisata Malang, saudara. Tidak sampai 24 jam. Dan itu kecepatannya hanya 60 km per jam. Nyantai aja kita jalan. Sementara yang lain tuh naik jalannya tuh kayak setan. Nah, transportasi akhirnya memperpendek waktu. Kita nyaman dan aman. Kita nggak ngomong korbannya dulu ya, saudara. Jalur Pantura tuh mati semua, saudara. Dulu pemerintah susah. Tiap mau lebaran, perbaiki jalan. Adakan pembersihan karena banyak prostitusi pinggir jalan dan sebagainya. Begitu ada tol, hilang semua dengan sendirinya, nggak usah diusir. Nangkep maksud saya? Sadar nggak, saudara, bahwa kita sekarang ada di situ? Memperpendek waktu, nyaman, dan aman, saudara. Lebaran kemarin itu nyaris korbannya kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang lebih dahsyat lagi setelah otomatisasi transportasi, itu komunikasi. Orang waktu itu hanya bisa berkirim surat. Kalau cepat pakai telegram. Supaya murah, 5 huruf aja. PDKT titik kirim. Ya kan? Itu telegram dulu begitu, murah. Tapi sekarang udah enggak lagi. Udah nggak pakai tulisan, sekarang bisa pakai gambar. Tapi juga bisa live. Video call itu selisihnya hanya sepersekian detik. Kita sudah bisa ngobrol dengan di sana. Ini terjadi, saudara-saudara, secara parsial. Bidang-bidang itu bertumbuh terus. Bidang-bidang itu bertumbuh terus. Tidak ada yang mengkoordinir. Tapi masuk tahapan kedua. Nah, ini dia. Kita lihat sekarang tahapan yang kedua. Slide yang ke-8. Nah, ini percepatan waktu yang terintegrasi. Saudara nyadar nggak bahwa berubah.
Tapi semuanya ini kemudian terintegrasi pada satu titik. Nah, kita mulai sekarang. Apa saja yang berubah? Yang pertama, saudara-saudara, ya, sadar atau tidak, saudara-saudara, sekarang yang namanya ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dia bukan ilmunya yang penting, tapi iptek itu memfasilitasi. Karena COVID, di rumah terus, nggak ngapa-ngapain, saudara-saudara. Bingung juga ya. Banyak orang bingung, saudara. Saya bercocok tanam, saudara. Nah, ini dia. Saya kaget waktu saya buka Google. Bayangkan, saudara-saudara. Kita mulai dari yang sederhana. Pete misalnya. Itu 4-5 tahun ditanam, baru bisa panen. Itu dulu, zaman jebot. Petek ya sudah. 4-5 tahun ditanam, baru bisa panen. Hari ini, kurang dari 6 bulan. Ada pete-pete yang dijual. Koran-koran buahnya banyak. Saya bilang, ini berapa bulan? 3 bulan aja, Pak. Yang ini berapa? Ini 6 bulan. Kok bisa? Bisa lah. Apa yang hari ini tidak bisa, saudara? Di Cina saja, sekarang seorang laki-laki nggak usah kawin, saudara. Dia beli boneka. Sudah nangkep maksud saya ya? Yang ngerti ya syukur, yang nggak ngerti nggak apa-apa, saya nggak paksa. Oke, dia beli boneka. Terus kalau dia pengen punya anak bagaimana? Dia sewa rahim. Bukan rahim perempuan. Tapi rahim buatan. Saya bilang gila ini ya. Lama-lama gue punya anak gak ada bininya. Nah yang kasihan perempuan, saudara. Dia juga gak pusing. Gak usah kawin. Dia beli benih. Mau benih pete, benih duren, ya gitu-gitu ya saudara. Bisa. Pohon alpukat yang tadinya 4-5 tahun baru bisa panen. Ini 6 bulan udah bisa panen, saudara. Saya kesel-kesel. Saya bilang sama istri, gue pengen beli jeruk dah. Saya beli jeruk. 1 bulan saya panen, saudara. Jeruk. Jadi kemarin saya beli jambu, saya beli segala macam, saudara. Di rumah tuh rame, saudara. Enak lah, seger ngelihatnya gitu. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu memfasilitasi semuanya. Nggak kebayangkan, saudara. Kita ibadah, lalu ada kameramen. Ya, siapa yang suruh dia ada di situ, saudara? Karena COVID katanya. Jadi saudara nurut sama COVID ya? Ya dong. Kan karena COVID jadi kita beli gituan. Tadi kan enggak, saudara. Sama, di gereja saya juga begitu. Gara-gara COVID, beli gituan. Dulu nggak ada COVID, nggak disuruh beli. Ada duit ya biarin aja. Ini COVID, maksa kita. Dikumpul-kumpulin duit, ayo beli. Kalau nggak bisa ibadah. Ya. Yang kedua, teknologi itu kemudian menciptakan satu sistem, dan sistem itu berbalik lagi ke teknologi, namanya internet. Hari ini saya tadi baca pengumuman waktu masuk. Mohon semua HP di silent atau pakai metode diam. Coba saudara ingat-ingat, kapan ada larangan begitu di ibadah? Waktu kita semua sudah punya internet,
di handphone masing-masing ada larangan itu. Sebelumnya ada larangan nggak? Nggak ada. Ibadah aja, saudara. Nggak ada. Tapi hari ini ada larangan gitu. Apakah internet adalah solusi akhir? Jawabannya tidak. Dia hanya solusi sementara. Kenapa? Karena internet sekarang sudah mulai direkayasa lagi, saudara-saudara. Mungkin internetnya tetap, tapi kapasitasnya sekarang sudah mulai berubah. Masuk yang namanya 5G. Ketika saya bilang, saya nggak mau. Itu sebabnya sampai hari ini saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter, dan yang lain-lain. Saya cuma pakai email aja. Saudara tahu? Susahnya berkomunikasi dengan orang. Tiap kali ketemu orang bilang begini, pendeta apaan sih lu? Nggak punya Twitter, nggak punya Facebook. Punya dong. Saudara tahu? Saya jadi orang yang ketinggalan zaman. Jadi kalau saya mau ngelihat Twitter segala macam atau Instagram segala macam gitu, saya bilang sama istri, buka. Gue lihat lu punya. Lu ganggu privasi gue aja lu. Nggak boleh. Gue nggak add siapa kirim DM gue, lu nggak boleh lihat. Kalau lu mau lu bikin. Enggak, gue nggak mau. Kalau nggak mau ya nggak usah lihat-lihat. Jadilah saya kayak orang bego, saudara. Nggak ngerti dunia per-twitteran, nggak ngerti dunia Instagram, nggak ngerti dunia Facebook. Persis orang bego. Coba saudara tanya sama sebelah saudara. Minimal dari 3 itu dia punya 1, saudara. Tapi kebanyakan punya 3-3-nya. Rekayasa ini, saudara, sekarang masuk. Benar-benar kita nggak punya daya tawar, saudara. Dengan dalih nggak bisa gaul, dengan dalih ketinggalan zaman, dengan dalih nggak bisa jualan, game over lah kita. Mau nggak mau, terima, telan bulat-bulat, saudara. Jadi waktu istri saya buka TikTok, buka segala macam, saya kagak ngerti. Ini apa sih? Coba gue lihat, kok lu seru amat mainnya. Sono. Ini private area. Bayangkan, saudara. Kenapa? Kan email gue lu nggak ngerti passwordnya. Gue juga nggak ngerti password email lu, gue nggak nanya-nanya. Lu kalau mau bikin, ntar gue bikinin. Jadi pernah ada orang bikinin saya bilang hapus, takut saya. Lanjut. Itu yang terintegrasi. Jadi tanpa sadar, saudara-saudara, kita ini digiring pada satu titik, nyambung nih. Yang tadinya sendiri, sekarang nyambung. Nah, apa yang terjadi kalau yang sendiri-sendiri dan nyambung itu jadi satu sekarang? Saya ulang ya, saudara-saudara, apa yang terjadi kalau yang tadinya sendiri, nyambung jadi satu? Nah, ini dia, saudara. Ini gabungan. Tadi parsial saja sudah cukup mengerikan. Terintegrasi saja sudah bikin hati tambah takut karena nggak punya daya tawar lagi, saudara-saudara. Sekarang, orang mulai menyadari kalau mau mendirikan sebuah usaha, walaupun dia di gang sempit yang beloknya berkali-kali, saudara-saudara, dia tetap bisa jualan, saudara. Yang penting, jadi waktu saya buka, tahu nggak ada penginapan yang sekualitas Bali hanya di sini. Masuk gang, keluar gang, masuk lagi, keluar lagi. Gitu, saudara. Mau makanan apa juga ada sekarang, masuk gang, keluar gang, nggak pusing, saudara. Dulu orang tinggal di dalam gang takut. Sekarang nggak ada takutnya. Kenapa?
Karena bisa Sherlock. Jadi waktu saudara, saya buka Google Map, saya bilang, ini banyak amat di gang-gang kecil orang jualan. Betul? Iya. Nah sekarang, kalau yang parsial tadi, yang misah-misah tadi, digabung dengan yang terintegrasi, apa yang terjadi? Nah ini dia, saudara. Yuk, kita masuk slide. Ini aja. Yang ada adalah galau. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan lagi mana dunia maya dan mana dunia nyata. Makanya kalau kasih anak, jangan pakai nama maya sekarang. Nanti tiap hari disebut orang terus dia. Saudara sadar nggak? Kita ini sebenarnya ada di alam mana? Nah saudara-saudara, sadar nggak? Hari ini kita sudah kehilangan batas antara dunia nyata dan dunia maya. Nggak jelas lagi. Kalau dibilang kita hidup di dunia maya, iya. Karena sekarang saya sedang ngomong, mungkin saudara-saudara yang di rumah, yang sedang tidak ikut ibadah, juga bisa dengar apa omongan saya. Itu dunia mayanya, saudara. Dunia nyatanya di sini. Batasnya mana? Enggak ada. Dan karena sudah tidak ada batas-batas lagi, saudara-saudara, yang ada hanyalah kegalauan. Sampai orang nggak nyadar lagi. Ini zamannya masih pandemi atau enggak sih? Masih pandemi, saudara-saudara. Kalau masih pandemi, saudara-saudara kena C-19 itu, masih di cover pemerintah. Banyak orang bilang, udahlah, pandemi dicabut aja. Iya, begitu lo kena positif, lo bayar sendiri, bisa ratusan juta. Ini pemerintah masih sayang, saudara-saudara. Jadinya nggak dicabut. Cuman kadang-kadang di rumah lucu. Begitu istri saya flu sedikit, saya bilang naik, tidak boleh di sini. Lalu kita semua pakai masker, takut. Satu rumah masalahnya. Oke lah, kita sudah melanglang buana. Sekarang kita kembali ke kehidupan rohani. Terus kehidupan rohani kita gimana, saudara-saudara? Ini nggak ada slide-nya, saudaraku. Supaya nggak bisa dicontek orang. Ini nggak ada slide-nya. Saya mau tunjukkan pada saudara. Yuk, lihat. Kita membuka sekarang 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Mulai dari ayatnya yang ke-12. Saya tahu banyak saudara tidak suka dengan ayat ini. Karena ayat ini seolah-olah mengintimidasi kita. Kalimatnya berkata begini. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan. Ya udah, terusin sendiri. Mungkin kita berpikir bentuknya adalah fisik. Enggak. Hari ini kita sudah terjajah begitu rupa, saudara. Saya tidak tahu saudara memperhatikan atau tidak. Tapi buat saya, ini menakutkan sekali, saudara. Tiba-tiba saja, bank-bank besar di Indonesia itu bikin platform
baru. Contohnya, BCA tiba-tiba bikin blue. Nah, waktu kartu ATM saya hilang, terpaksa saya mau bikin. Diajak ngomong begitu rupa, saudara-saudara. Akhirnya saya buka blue. Apa boleh buat? Terus saya tanya, ini kedepannya gimana? Ya cuma promo-promo aja, buat fun-fun aja. Saudara, kelihatan cuma buat fun-fun aja. Tapi dalam 2-3 tahun ke depan, nyaris yang namanya bank, mungkin counternya udah nggak ada lagi, saudara. Dan ini mengerikan. Nggak ada lagi cek mundur, saudara. Semua bisa diatur dalam sistem. Kenapa saya sebut bank? Karena ini berhubungan dengan duit, saudara. Nah, kalau udah soal ngomong duit, orang kan melek matanya, saudara. Orang nenek saya udah pernah saya bohongin. Waktu itu saya bilang, nih, duit cepean baru. Apaan cepean baru? Mau cepean baru kayak cepean lama kayak merah. Ini ungu, tahu? Kalau ungu itu bukan cepean, itu cebanan. Di mana-mana yang namanya cepean itu merah. Coba aja lu lihat. Saya nggak perhatiin, saudara. Belakangan saya cari tahu. Oh iya ya. Mata uang mana aja kalau sudah 100.000 itu merah, saudara. Pantes dulu uang 100 rupiah warnanya merah. Ya gitu ya sih. Nah, ini berarti orang lama, saudara. Orang lama. Kalau udah nganggut, orang lama gitu. Kalau anak sekarang, nggak tahu. Nggak tahu betul. Itu anak baru, saudara. Tapi kalau, iya kan? Iya. Nah, itu orang lama. Saya nggak tahu masih nyimpen apa enggak. Tapi coba saudara jalan-jalan ke pasar baru gitu, saudara cari, masih ada uang cepean lama, saudara. Pastikan warnanya merah. Nah, kita yang mau beribadah itu, saudara, kita akan menghadapi aniaya dalam tanda kutip. Suka nggak suka, mau nggak mau kita ada di situ, saudara. Kecuali kita pulang duluan. Nah masalahnya kalau disuruh pulang duluan kan nggak ada yang mau. Selalu bilangnya, lu aja duluan, ngapain gue? Dua Timotius 3 ayat 12 itu dalam tanda kutip mengintimidasi kita. Tolong lihat itu, saudara. Kenapa? Nah, kita lihat sekarang. Di ayatnya yang ke-13, saudara. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Intinya gampang, saudara. Karena kita sudah nggak bisa lagi membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya, jadi kita bingung nih sekarang. Beneran, saudara. Dan ini membuat, saudara, begitu banyak orang mudah tersesat dan begitu banyak orang mudah sekali disesatkan. Saya ajak saudara sekarang kembali ke slide kita tadi. Bagaimana dengan kehidupan rohanimu? Saudara-saudara, saya tidak bisa mengatakan baik atau tidak baik karena ini sifatnya personal. Tapi saya mau kasih petunjuk umum, ya, petunjuk umum yang bisa menjadi dasar kita. Mari kita lihat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18, Lukas 18
Kemudian saudara-saudara kita melihat ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, tadi di bagian awal, kita belajar nih yang di sini nih, saudara. Apa-apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan, ini di sini. Tapi ini adalah kedatangan Tuhan. Dan di sana adalah kesudahan zaman. Nah, yang Yesus tanya sekarang, ini kalau nanti ini kejadian, masih ada nggak? Nggak mungkin tiba-tiba dia muncul, saudara. Dia harus di-maintain dari sana. Dia harus dijagain dari sini. Kalau dia nggak dijagain dari sini, nggak tumbuh dari sini, tiba-tiba muncul di sini, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dengan bahasa sederhananya, sebelum sampai ke Lukas pasal 18 ayat 8, maka di sini harus ada dulu. Nah, di sini kita menghadapi pergumulan yang sangat sulit. Kita menghadapi pergumulan yang sangat besar. Bill Gates bilang, belum selesai. Karena akan ada virus yang lebih ganas dari COVID-19 pada tahun 2025. Itu artinya 3 tahun dari sekarang. Kena COVID aja udah ampun-ampun orang sekarang. Apalagi nanti lebih ganas dari itu. Saya nggak pusing, saudara, dengan kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh pandemi itu. Tapi yang dipusingkan sekarang adalah, masih bisa nggak nih di masa-masa begini orang punya iman? Sehingga nanti ketika Yesus datang, dia mendapati kita masih punya iman. Nah, iman itu tidak datang tiba-tiba. Iman itu tidak datang secara mendadak langsung jadi orang beriman. Enggak. Iman itu di-maintenance dari sana. Nah, kalau di sini orang menghadapi pergumulan, tapi pada saat yang sama dia harus memaintenance imannya. Jujur, saudara-saudara, itu tidak gampang. Hanya untuk belajar cuci tangan dan pakai masker aja perlu 2 tahun. Ya, 2 tahun ya, lebih. Kita belajar cuci tangan dan pakai masker. Dulu nggak ada orang Indonesia yang nyuruh. Cuman orang Jepang yang selalu pakai masker. Tapi orang Indonesia belajar pakai masker dan belajar cuci tangan 2 tahun. Nah, saya nggak tahu lagi. Kalau nanti ada virus apa lagi, terus kita belajar ngapain lagi? Tapi yang saya tanya hari ini, bagaimana dengan kehidupan pribadimu? Kalau kehidupan rohani kita dari sini sudah menghadapi intimidasi, dari sini sudah ada warning, dari sini udah ada hal-hal yang menakutkan. Terus sampai nanti kedatangan Tuhan, masih ada nggak? Nah, sebenarnya, saudara, itu bukan intimidasi. Itu juga bukan sesuatu yang menakutkan. Buat saya, saudara, itu adalah petunjuk yang paling sederhana. Dengan demikian, ketika kita melihat apa-apa yang terjadi di sana sebelum tiba waktunya nanti, kita nggak kaget-kaget banget, kita nggak bingung-bingung banget. Saya bilang sama orang-orang di rumah, sama teman-teman saya juga, saya bilang begini. Kita nih yang masih ada sekarang beruntung karena punya kesempatan kedua.
Artinya, kalau sebelumnya kita belum sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ini saatnya sungguh-sungguh. Kita jangan lagi lihat figur si A, si B, si C. Ternyata si A, si B, si C tumbang karena COVID. Terus kita lihat siapa? Kita lihat kepada Yesus. Ini ayat yang terakhir. Mari kita buka surat Ibrani. Pasalnya yang ke-12. Saudara-saudara, surat Ibrani pasalnya yang ke-12. Saya baca ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ingat saudara, tanggalkan itu sudah. Di kesempatan kedua, tanggalkan itu. Sudah? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kalau saudara sudah ngerti yang tadi, sekarang kita harus melakukannya dengan tekun. Ayat yang kedua menunjukkan caranya kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin iman kita, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara lihat, kita melakukannya dengan memandang kepada Yesus. Dan kita melakukannya dengan penuh iman. Karena Dia yang akan membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Jadi, Lukas 18 ayat 8. Adakah iman didapati ketika Dia datang? Jawabannya ada. Kenapa? Karena udah dari sono dimentan. Nah, hari ini, di kesempatan kedua yang Tuhan beri sama kita, saudara-saudara, sudah saatnya kita tanggalkan semua beban. Sudah saatnya kita tanggalkan semua dosa. Kita masuk dalam perjalanan iman. Ya, tidak ada yang akan menolong kita. Pandemi mengajarkan kepada kita, saudara, keselamatan itu tanggung jawab masing-masing. Kenapa? Karena ketika ada orang yang kena, seorang istri pun gak akan rela hati nemenin, meluk begitu. Enggak. Istrinya yang malah bilang, jauh-jauh. Jauh-jauh. Suami juga gitu. Begitu istrinya kena, pakai masker. Jauh-jauh. Makanannya dipesan aja. Gak boleh satu meja. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu kalau dirawat di rumah, saudara. Kalau udah parah-parah, disuruh pergi. Wisma Atlet. Ya kan? Kalau udah parah, dibawa ke situ. Saya bersyukur, di tempat saya nggak ada yang jadi alumni Wisma Atlet. Tapi di rumah, ada yang sampai 3 minggu, saudara. Itu mengajarkan sederhana banget. Kadang-kadang saya sampai berpikir, kenapa sih untuk pelajaran yang sederhana ini Tuhan mesti kasih kayak gini? Apa itu? Keselamatan tanggung jawab masing-masing. Anak gak bisa berharap dengan orang tuanya, orang tua berharap dengan anaknya, suami dengan istri, istri dengan suami, gak bisa. Keselamatan kita tanggung jawab masing-masing. Firman Tuhan sudah mau warning ya, saudara-saudara. Akan ada peristiwa-peristiwa dan itu semua dipercepat.
Maksudnya dipercepat bukan harinya berkurang. Tapi apa yang terjadi dalam satu hari itu lebih banyak dari yang kita duga. Saya berhenti sampai di sini. Doa saya kepada Tuhan, ya, kita tanggalkan semua beban dan semua dosa, kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Ingat, semua orang bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Sama-sama kita berdiri, saudaraku. Saya mau mengajak saudara menyanyi sebuah pujian.